Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Osman Tuasamu, mahasiswa semester 5 Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Darussalam Ambon, program studi agroteknologi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penganut mata kuliah pangan dan gizi Ibu Sandra Leoni SPMSI yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi dengan judul analisis ketersediaan pangan pokok dan pola konsumsi pangan rumah tangga petani di Kecamatan Pasan, Tombatu Timur, dan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Oke, kita masuk pada materinya. Pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Karena itu pemerintah memberikan perhatian utama terhadap pembangunan sektor ini. Pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian, yaitu kontribusi produk dalam sumbangannya terhadap produk domestik bruto atau PDB, dan juga kontribusi pasar. Peran penting lainnya adalah dalam penyediaan kebutuhan pangan manusia, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Pangan menghantui Indonesia sebagai dampak pandemi saat ini. Banyak upaya dilakukan berbagai pihak guna mengantisipasinya. Masyarakat mulai melakukan penghematan dan menanam bahan pangan lokal. Gerakan beli hasil tanaman pangan petani lokal juga digencarkan. Pangan merupakan penjamin kehidupan, sedangkan lingkungan merupakan penjamin berkelanjutan pembangunan. Penyelamatan ketahanan pangan, penjaminan berkelanjutan lingkungan atau ekologis merupakan dua hal yang harus dihadirkan bersama. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tantangan semakin berat dalam menghadirkan keduanya sekaligus. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hal ini terjadi menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke depan. Setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, termasuk pekarangan, dalam menyediakan pangan bagi keluarga. Perencanaan pembangunan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan, apa yang ingin dicapai, kegiatan, tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu, kapan bila mana kegiatan tersebut hendak dilakukan. Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan untuk masa depan. Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan. Adapun pengertian dari perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Ketersediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, terpenuhinya pangan merupakan suatu hak asasi manusia yang paling dasar, di mana pemenuhannya merupakan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau tingkat masyarakat. Petani merupakan ujung tombak bagi terwujudnya ketahanan pangan, karena petani merupakan penghasil pangan. Dengan demikian, apabila dalam tingkat rumah tangga petani itu saja tidak bisa terwujud ketahanan pangan, bagaimana mungkin akan menyokong terwujudnya ketahanan pangan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional. Ketika suatu rumah tangga termasuk dalam kategori miskin, akan terkendala dalam pemenuhan kebutuhan pangan karena keterbatasan pendapatan yang bermuara pada kelaparan dan kerawanan pangan. Berikut konsumsi pangan. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologik, psikologik, maupun sosial. Hal ini terkait dengan fungsi makanan, yaitu gastronomik, identitas, budaya, religi, dan magis, komunikasi, lambang suatu status ekonomi, serta kekuatan. Oleh karena itu, ekspresi setiap individu dalam memilih makanan akan berbeda satu dengan yang lain. Ekspresi tersebut akan membentuk pola perilaku makan yang disebut dengan kebiasaan makan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting di samping papan, sandang, pendidikan, kesehatan. Karena tanpa pangan tiada kehidupan, dan tanpa kehidupan tidak ada kebudayaan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Di sini ada beberapa program utama dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan. Yang pertama, ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil panen, perluasan hasil pertanian, hasil peternakan, perikanan, perluasan areal peternakan,
areal penangkapan ikan, loyat budidaya dan ikan dan lain sebagainya. Yang kedua ada diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah usaha yang digunakan untuk penganeka-ragaman. Yang ketiga ada intensifikasi. Intensifikasi merupakan sebuah usaha guna meningkatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan segala macam sarana produksi dan teknologi tepat guna sehingga dapat menghasilkan produksi sesuai yang kita harapkan. Yang keempat ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan suatu usaha untuk memulihkan kembali kemampuan untuk berproduksi sumber daya pertanian yang kritis dan memulihkan usaha tani daerah-daerah yang masih rawan sehingga dapat menghasilkan hasil yang memadai dan mutu yang baik. Ada pola konsumsi. Pola konsumsi merupakan susunan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Pendapat lain menyatakan pola konsumsi adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah bahan yang dimakan tiap hari oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok. Pola konsumsi adalah berbagai macam informasi yang memberikan gambaran mengenai jenis, jumlah, dan frekuensi bahan makanan yang dikonsumsi atau dimakan setiap hari oleh kelompok masyarakat tertentu. Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Yang pertama, faktor tingkat pengetahuan. Yang kedua, faktor kesediaan pangan. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Yang keempat, faktor sosial budaya. Analisis deskriptif ketersediaan pangan pokok. Produksi total. Berikut ini adalah analisis deskriptif dari variabel ketersediaan pangan pokok yang diukur dengan produksi total dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasan, Kecamatan Tombatu Timur, dan Kecamatan Belang. Dari tabel 4 yang tadi menunjukkan produksi total pangan per hari dari Kecamatan Pasan, Tombatu Timur, dan Belang. Nilai produksi dihitung dari jumlah produksi per bulan dibagi dengan 30 hari sehingga diperoleh produksi per hari. Untuk produksi padi yang dikonversi ke beras, nilai konversinya adalah 62,74% dari produksi padi. Untuk nilai total produksi merupakan hasil produksi per tahun yang dibagi dengan jumlah hari per tahun, dan rata-rata produksi Kabupaten Minahasa Tenggara diperoleh dari presentasi jumlah penduduk yang menghasilkan jenis pangan dibagi dengan total produksi, sehingga untuk rata-rata produksi beras diperoleh 119,07 ton sama dengan 1.190.700 kg atau 116,375 dikali dengan 70% sama dengan 1,46 kg. Yang berikutnya analisis deskriptif pola konsumsi pangan. Ada kebutuhan pangan. Bisa kalian lihat berikut ini adalah analisis deskriptif dari variabel pola konsumsi pangan yang diukur dengan kebutuhan pangan dari ketiga kecamatan Pasan, Kecamatan Pasan, Tombatu Timur, dan Belang. Pada tabel yang tadi berikutnya adalah penjelasannya. Menunjukkan tabel 5 tadi tentang kebutuhan pangan dan pola makan. Menunjukkan kebutuhan pangan dan pola makan kilogram per hari per orang, dapat dilihat bahwa kebutuhan konsumsi pangan beras rumah tangga pada Kecamatan Pasan sebesar 1,05, sementara untuk per orang sebanyak 0,21. Konsumsi pangan beras rumah tangga pada Kecamatan Tombatu Timur sebesar 0,86, sementara untuk per orang sebanyak 0,17, dan konsumsi pangan beras rumah tangga pada Kecamatan Belang sebesar 0,87, sementara untuk per orang sebanyak 0,17. Yang berikut ini ada tabel perbandingan produksi pangan dengan konsumsi pangan. Bisa kalian lihat di slide yang ini adalah tabel perbandingan produksi pangan dengan konsumsi pangan. Pada tabel yang tadi berikut ini adalah penjelasannya tentang perbandingan produksi pangan dan konsumsi pangan. Menunjukkan perbandingan produksi pangan dengan konsumsi pangan. Jenis pangan beras yang sudah dikonversi ke pangan beras menunjukkan bahwa terjadi surplus yang berarti produksi padi atau beras lebih tinggi daripada kebutuhan konsumsi. Jenis pangan jagung menunjukkan bahwa terjadi surplus yang berarti produksi jagung lebih tinggi daripada kebutuhan konsumsi. Jenis pangan kedelai menunjukkan bahwa terjadi surplus yang berarti produksi kedelai lebih tinggi daripada kebutuhan konsumsi. Jenis pangan ikan menunjukkan bahwa terjadi surplus yang berarti produksi ikan lebih tinggi daripada kebutuhan konsumsi. Jenis pangan telur menunjukkan bahwa terjadi surplus
yang berarti produksi telur lebih tinggi daripada kebutuhan konsumsi. Adapun pembahasan yang pertama, ketersediaan pangan pokok. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ke depan, setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, termasuk pengkarangan dalam menyediakan pangan bagi keluarga. Yang kedua, ada pola konsumsi pangan. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi atau dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pola konsumsi merupakan susunan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Adapun konsumsi pangan merupakan kegiatan mendasar dan berlaku utama bagi pemenuhan kebutuhan dasar individu dan rumah tangga. Konsumsi pangan sebagai bentuk kegiatan sehari-hari yang akan mencerminkan gambaran pola konsumsi pangan dalam memenuhi kecukupan pangan baik jumlah maupun kualitas pangan. Pola konsumsi dapat dijadikan acuan dalam mengukur indikator kesejahteraan penduduk seperti status kesehatan penduduk, status gizi penduduk, dan status kemiskinan penduduk. Kemiskinan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar baik pangan maupun non. Yang ketiga, perbandingan ketersediaan pangan dengan pola konsumsi pangan. Surplus adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan atau pemasukan yang diterima melebihi pengeluaran belanja. Defisit artinya yaitu situasi ketika pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Defisit artinya kekurangan atau dalam kurung dalam anggaran belanja. Sedangkan definisi defisit secara umum adalah suatu kondisi yang terjadi apabila dalam suatu negara atau organisasi mengalami pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukannya, sehingga kondisi kas suatu negara akan menurun dan berubah cukup drastis seiring dengan pengeluaran yang harusnya tidak terkontrol. Itu adalah penjelasan materi dari saya tentang analisis ketersediaan pangan pokok dan pola konsumsi pangan rumah tangga petani di Kecamatan Pasan, Tombatu Timur, dan Balang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.